Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Fana Ibrahim dengan NPM 022724111025 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Kaiden. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Teman-teman, kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk dunia perbankan. Perbankan syariah, sebagian bagian dari sistem keuangan nasional, juga tidak bisa lepas dari arus digitalisasi ini. Digitalisasi telah mengubah cara kita berinteraksi, melakukan transaksi, dan bahkan cara kita mengelola keuangan. Masyarakat sekarang lebih memilih layanan yang cepat, praktis, dan bisa diakses kapan saja melalui smartphone. Untuk itu, perbankan syariah harus mengoptimalkan infrastruktur agar mampu bersaing dengan bank konvensional tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Optimalisasi infrastruktur digital ini bukan sekedar modernisasi sistem, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat daya saing dan efisiensi perbankan syariah di tengah perubahan teknologi global. Dalam materi ini, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital ini, ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas, yaitu pembahasan yang pertama, perkembangan digital dalam perbankan syariah, yang kedua, infrastruktur teknologi dalam perbankan syariah, yang ketiga, regulasi dan kebijakan dalam perbankan syariah, yang keempat, inovasi layanan perbankan syariah, yang kelima, pengalaman nasabah atau customer expansi, yang keenam, keamanan dan privasi, yang ketujuh, kolaborasi dengan fintech, dan yang kedelapan, tantangan yang dihadapi dalam perbankan syariah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan digital dalam perbankan syariah. Perkembangan digital di industri perbankan syariah bisa kita lihat dari banyak aspek. Hampir semua bank syariah kini telah memiliki layanan mobile banking dan internet banking syariah. Nasabah bisa membuka rekening, melakukan transfer, membayar zakat, bahkan berinfak hanya dengan sentuhan jari. Selain itu, penggunaan artificial intelligence atau AI juga mulai diterapkan untuk memberikan layanan optimalisasi seperti chatbot, analisis risiko pembiayaan, dan prediksi kebutuhan nasabah. Ada juga big data dan analitik digital yang memungkinkan bank memahami perilaku nasabah dan menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip halal. Kemudian muncul juga teknologi blockchain dan smart contract yang mulai dikaji untuk mendukung transparansi akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Tak kalah penting, munculnya fintech syariah memperkuat ekosistem keuangan Islam Indonesia, terutama dengan pembiayaan mikro dan layanan keuangan inklusif. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu infrastruktur teknologi dalam perkembangan syariah. Dalam perbankan syariah. Nah,
Bicara tentang infrastruktur teknologi, ini adalah fondasi utama dari digitalisasi perbankan syariah. Beberapa komponen pentingnya meliputi yang pertama, sistem teknologi informasi atau IT system. Bank harus memiliki sistem server, cloud, dan database yang mampu memproses transaksi keuangan secara real time, cepat, dan aman. Yang kedua, platform digital dan aplikasi mobile. Aplikasi perbankan syariah harus dirancang sesuai prinsip syariah, menghindari transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau garar. Yang ketiga, jaringan komunikasi aman, diperlukan koneksi yang stabil, cepat, dan transkripsi agar transaksi tidak terganggu. Yang keempat, core banking system yang terintegrasi. Sistem ini menghubungkan seluruh cabang bank sehingga nasabah bisa mendapatkan layanan dimanapun. Yang kelima, data center atau cloud storage. Data nasabah harus disimpan dengan aman dengan sistem backup dan kontrol akses yang ketat. Dan yang keenam, sumber daya manusia digital. SDM yang memahami teknologi dan prinsip syariah sangat penting agar inovasi tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu regulasi dan kebijakan. Agar inovasi berjalan dengan aman dan sesuai syariah, tentu harus dengan regulasi yang jelas. Beberapa lembaga penting yang berperan antara lain, yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Keduanya telah mengeluarkan kebijakan tentang digital banking dan fintech syariah. Misalnya, penerapan open banking dan sistem pembayaran digital sesuai QRIS syariah. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN atau MUI. Lembaga ini memberikan fatwa agar setiap inovasi digital tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya, fatwa terkait penggunaan e-money atau pembiayaan digital berbasis akad syariah. Yang ketiga, kebijakan perlindungan data dan keamanan siber. Pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDD untuk menjamin keamanan informasi nasabah. Dengan adanya kebijakan ini, transformasi digital bisa berjalan seimbang antara inovasi dan kepatuhan terhadap hukum Islam. 1 hour later. A few moments later. Three hours later. Meanwhile, eventually, 1 eternity later. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu inovasi layanan perbankan syariah. Digitalisasi juga mendorong banyak inovasi layanan baru. Beberapa contohnya antara lain layanan digital end-to-end seperti pembukaan rekening dan pembiayaan secara online, produk digital syariah, misalnya deposito online dengan akad mudharabah atau pembiayaan mikro berbasis mudharabah, chatbot syariah yang bisa membantu nasabah memahami akad-akad keuangan sesuai prinsip Islam. Edukasi keuangan syariah digital, di mana aplikasi bank juga menyediakan konten edukatif untuk meningkatkan literasi masyarakat. Dengan inovasi-inovasi ini,
Bank syariah semakin mudah diakses oleh generasi muda yang melek digital. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu pengalaman nasabah atau customer experience. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu pengalaman nasabah atau customer experience. Optimalisasi infrastruktur digital juga harus berfokus pada pengalaman nasabah. Nasabah tidak hanya ingin sistem yang cepat, tapi juga mudah digunakan, aman, dan sesuai nilai-nilai Islam. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, memudahkan akses dan kecepatan layanan. Transaksi harus bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, layanan personalisasi. Dengan bantuan data analitik, bank bisa memahami kebutuhan aspek setiap nasabah. Yang ketiga, desain aplikasi yang islami dan user friendly. Tampilan yang sederhana dan bernuansa Islam menambah layanan nasabah. Yang keempat, pendekatan humanis. Walaupun serba digital, sentuhan manusia dan nilai spiritual tetap penting untuk membangun kepercayaan nasabah. One hour later. A few moments later. 3 hours later. Meanwhile, eventually, one eternity later. Lanjut pembahasan yang keenam, yaitu keamanan dan privasi. Dalam dunia digital, keamanan adalah hal yang paling utama. Bank syariah wajib melindungi data dan transaksi nasabah dari ancaman kejahatan siber. Beberapa langkah pentingnya adalah menggunakan enkripsi data dan autentikasi ganda, menerapkan biometrik login seperti sidik jari atau pengenalan wajah, melakukan audit keamanan siber secara berskala, menjaga amanah dan karakteristik dasar sesuai nilai syariah, karena menjaga kepercayaan nasabah adalah bagian dari etika Islam. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu kolaborasi dengan fintech. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech kini menjadi langkah strategis untuk mempercepat siklus keuangan. Fintech berperan sebagai mitra inovasi dalam menyediakan layanan digital yang cepat dan efisien. Beberapa bentuk kolaborasinya antara lain co-branding antara bank syariah dan fintech untuk pembiayaan mikro, integrasi API, yaitu menghubungkan sistem bank dengan platform fintech, kolaborasi edukatif, misalnya membuat program literasi digital keuangan syariah. Kolaborasi ini bisa membantu bank syariah menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, terutama di daerah terpencil. Lanjut, kita masuk ke pembahasan yang ke-8, yaitu tantangan yang dihadapi. Meskipun banyak peluang, tetap ada sejumlah tantangan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah. Beberapa di antaranya adalah
Yang pertama, keterbatasan SDM yang menguasai teknologi dan syariah secara bersamaan. Yang kedua, biaya investasi teknologi yang tinggi. Yang ketiga, ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu kepercayaan politik. Yang keempat, kepatuhan syariah dalam inovasi digital yang membutuhkan panduan dan fatwa yang jelas. Yang kelima, kesenjangan digital, terutama di wilayah yang belum memiliki jaringan internet stabil. One hour later. A few moments later. Three hours later. Meanwhile, eventually, one eternity later. Dan yang kelima, kesenjangan digital, terutama di wilayah yang belum memiliki jaringan internet stabil. Menghadapi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan strategi bersama antara regulator, lembaga keuangan, dan pelaku industri teknologi. Dari semua materi itu, sebagai kesimpulan, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital bukan hanya tentang adopsi teknologi, tetapi juga tentang menciptakan sistem keuangan yang efisien, aman, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memperkuat sistem teknologi, memperhatikan keamanan dan privasi, serta menjalani kolaborasi dengan fintech bank syariah dapat terus berkembang dan bersaing secara global. Namun, yang paling penting adalah bagaimana transformasi digital ini tetap membawa keberkahan, menjaga keadilan, dan memakmurkan umat sesuai dengan tujuan utama dari ekonomi Islam itu sendiri. Demikian penjelasan saya mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita sesuai semua tentang pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam dunia perbankan syariah. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.